Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurcahyani G, Stambu Q1A18180 dari kelas ITPD 2018. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dalam mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru lain yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Yang pertama, contoh penggunaan bioteknologi konvensional atau tradisional di bidang pangan. Salah satu contohnya saya mengambil tempe. Untuk membuat tempe diperlukan bahan dasar seperti kedelai dan diperlukannya ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal ini kapang. Dalam proses fermentasi pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arhizus, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses ini fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe 9 kali lipat. Yang kedua, bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan modern. Bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari rekayasa genetik melalui teknik DNA rekombinan, fusi, protoplasma, atau kultur jaringan. Salah satu contoh bioteknologi pangan modern di bidang pangan, saya mengambil salah satunya yaitu yogur. Yogur adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogur dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang kedelai. Fermentasi merupakan bentuk tertua dari bioteknologi minuman beralkohol seperti bir, anggur, atau tuak. Dalam proses fermentasi susu, dalam pembuatan yogur digunakan bakteri fermentan penghasil asam laknat, terdiri dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus tremophilus. Bakteri tersebut berperan sebagai pembentuk asam sehingga terbentuknya yogur dengan aroma yang khas. Asam yang terbentuk menyebabkan pengumpulan protein susu dan membantu mengawetkan yogur. Bakteri asam laknat juga dapat menekan pertumbuhan bakteri pembusuk susu sehingga yogur lebih tahan lama selama masa penyimpanan dibandingkan susu. Keuntungan bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan baik berupa makanan dan minuman. 2. Membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha memproduksi bahan baku. 3. Menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. 4. Mengalahkan produk dari industri rumah tangga. 2. Keuntungan bioteknologi modern. Yang pertama itu memperbaiki jenis-jenis tanaman yang ada untuk kemudian menciptakan bibit unggul atau tanaman transgenik yang lebih tahan lama. 2. Menghasilkan produk pangan yang lebih bernilai gizi tinggi daripada yang aslinya atau yang original ataupun yang alami. Menanam produk pangan lebih efisien atau hemat lahan, hemat air tanpa mengurangi kualitas produk pangan itu. 4. Dapat membantu melestarikan suatu jenis produk pangan yang mulai dari jarang dijumpai. Terima kasih.